Maka ayat ini betul-betul menasihati kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang mengerti dan berilmu, yang kemudian bisa memanfaatkan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita tanpa harus merusak ekosistem di antara kita. Itulah bedanya mana ilmu yang berkah dan mana ilmu yang hanya dipelajari hanya sebagai untuk pemuas nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarud dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Bapak Ibu Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat, curahan rahmat serta taufik berupa kemauan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dan tentunya yang tidak kalah lupa adalah nikmat untuk senantiasa menyegerakan diri untuk terus bergerak melaksanakan ibadah-ibadah yang itu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebagaimana nama kitab itu adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhun itu dari jamak daripada raudhah, artinya taman. Kalau Riyadhus Shalihin berarti adalah taman-taman orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah. Maka kita jadikan kajian kita di setiap kajian kitab Riyadhus Shalihin ini betul-betul kajian untuk kita-kita jenengan kula semuanya masuk dalam golongan orang-orang yang salihin. Itu. Ya, kita berdoa untuk diri kita masing-masing, diri kita sendiri, keluarga kita, keturunan kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan juga maghfirah, dan Allah senantiasa melampangkan hati kita dalam kesabaran setiap kali Allah datangkan ujian dalam diri kita, dan Allah kuatkan tawakal dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah yang kedua untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah di wilayah Sumatera. Bukan hanya mereka yang sebenarnya diuji, melainkan kita juga sebenarnya sedang diuji. Apakah kita masih peduli dengan mereka? Apakah kita masih melihat saudara-saudara kita dengan cara mengirimkan doa, mengingatkan senantiasa dalam kebaikan dan kesabaran di antara kita, sedangkan mereka tak perlu nasihat yang lebih untuk tetap dalam kesabaran. Mereka saat ini sedang melaksanakan kesabaran yang luar biasa, yang itu menjadi nasihat untuk kita semua. Maka kita doakan
saudara-saudara kita yang di sana, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesabaran yang luas kepada mereka. Dan kita yakin bahwa apa yang hilang dan yang menghilangkan itu Allah, maka insya Allah akan diganti yang lebih baik daripada apa yang sudah hilang. Pada relawan-relawan keluarga kita yang sudah berada di sana dan sedang membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, Allah perbaiki niatnya, dan Allah jadikan mereka sebagai penolong-penolong yang baik untuk saudara-saudara kita. Dan kita yang di sini mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua untuk bisa membantu dalam cara apapun untuk saudara-saudara kita, sehingga kita semuanya dicatat oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya salat beriringkan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita memang betul-betul menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, pernah suatu ketika Rasulullah itu melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat. Lalu kemudian Umar bin Khattab yang berada di belakang Rasulullah Muhammad SAW, ketika Rasulullah bergerak mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku', i'tidal, kemudian sujud, terdengar dari diri Rasulullah itu suara gesekan, bukan suara kelaparan tapi suara gesekan, krok, Allahu Akbar, krek gitu. Seakan-akan itu bunyinya sangat keras dari diri Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian salah satu biografi khalifah yang paling berani, yang paling lantang ketika berbicara kepada Rasul itu yaitu Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab kemudian memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang bunyi dalam dirimu itu wahai Rasulullah?" Rasulullah tidak mengatakan apapun. "Tidak wahai Umar, tidak." Lalu kemudian Umar mengatakan kembali, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami apa yang sebenarnya saat ini sedang bunyi di dalam dirimu ya Rasulullah." Lalu kemudian dengan terpaksa Rasulullah membuka kain bajunya. Di situ terlihat ada batu yang terikat, yang mengikat di perut Rasulullah Muhammad SAW. Ditanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau ikatkan batu itu di perutmu?" Kata Rasulullah, "Aku menahan lapar." Wahai Umar bin Khattab, Umar marah ketika itu. "Kenapa ya Rasulullah engkau tidak memberitahu kami? Andaikan engkau memberitahu kami, engkau pemimpin kami, maka kami akan turunkan seluruh apa yang kami miliki untuk engkau makan." Tapi apa kata Rasulullah? "Tidak wahai Umar, tidak. Aku menahan lapar karena di sebagian umatku yang berada nan jauh di sana mereka juga dalam kondisi kelaparan. Maka aku tidak ingin ditegur oleh Allah ketika aku merasa kenyang, tapi di sana ada umatku yang saat ini merasakan kelaparan." Ya. Ini adalah salah satu contoh daripada akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Aku takut wahai Umar nanti ketika ditanya oleh Allah sebagai pertanggungjawaban ketika aku memimpin mereka, ternyata masih ada umatku yang kelaparan sedangkan pemimpinnya yaitu aku kekenyangan. Maka aku jadikan kelaparanku ini wahai Umar sebagai persamaan derajat antara aku sebagai pemimpin bersama rakyatku. Nah, ini salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi apakah relate dengan kita hari ini? Masih belum tentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak usah jauh-jauh, ngapunten ya, setingkat RT RW saja mungkin belum tentu. Itu. Ya, maka kalau melihat dari bencana yang saat ini terjadi betul-betul mengetuk untuk diri kita semuanya. Ya. Zaharul fasadu fil ardh fil barri wal bahr. Surah Ar-Rum ayat 41. Ya, saat ini sedang diperlihatkan kepada kita semua. Zaharul fasad, kerusakan,
fil barri wal bahr, di daratan, di bumi. Kalau dulu Aceh mungkin di tahun 2004 sudah merasakan yang namanya tsunami, fil bahr. Sekarang fil barri, bima kasabat aidin nas. Yang pasti tentunya dalam ayat itu Allah mengatakan ini sebab akibat daripada tangan dan ulah manusia. Tangan-tangan manusia, aidun, jamak min yadun, gitu ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Hal ini agar Allah itu menunjukkan terhadap apa yang sudah mereka lakukan terhadap bumi ini. Sudah diperlihatkan sekarang. Tapi di akhir ayat dikatakan la'allahum yarji'un. Allah mengatakan di situ agar mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada Allah berikan musibah dan ujian tersebut diantaranya adalah agar mereka yang melakukan perusakan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Bukan malah memberikan kesengsaraan kepada mereka yang tidak ikut dalam pembalakan hutan tersebut. Melainkan semua yang terlibat dan semua yang terkena musibah itu menjadi pelajaran kita semua. Bahwa ketika manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini tidak menjalankan tugasnya sebagai khalifatul ardh, pemimpin muka bumi ini yang memimpin semuanya, yang bisa melestarikan semua, menjaga bagaimana ekosistem alam itu terjaga, maka yang terjadi alam itu akan bersuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Udara, bumi, daratan, tanah, angin, air. Ini adalah pasukan-pasukan terbaik Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Yang di situ ada ekosistem yang menjaga bagaimana keberlangsungan alam semesta ini. Maka ayat ini betul-betul menasihati kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang mengerti dan berilmu, yang kemudian bisa memanfaatkan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita tanpa harus merusak ekosistem di antara kita. Itulah bedanya mana ilmu yang berkah dan mana ilmu yang hanya dipelajari hanya sebagai untuk pemuas nafsu kita. Maka mari sama-sama kita bermuhasabah antara diri kita sendiri agar senantiasa watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita senantiasa menasehati dalam kebenaran dan juga menasehati dalam kesabaran. Bapak Ibu, ibadah itu yang kita lakukan memang pasti ada yang namanya kebosanan. Pasti ada yang namanya stagnan. Maka itulah fungsi di antara saudara di antara kita yang saling menasehati dalam kebenaran, yang senantiasa menasehati dalam kesabaran. Yang lemah mari kita kuatkan, yang sedang jatuh mari kita ajak untuk bangkit bersama. Maka kajian yang seperti ini kita gunakan untuk senantiasa memotivasi di antara diri kita. Pastinya motivasi yang terbesar adalah kami yang menyampaikan hadis-hadis yang berada pada kitab Riyadhus Shalihin, yang diantaranya banyak sekali tema-tema yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Maka kita perlu tazkiyatun nafas untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita semuanya pasti pulang. Kita semuanya pasti kembali di hadapan Allah. Pertanyaannya, seberapa siap kita akan kembali kepada Allah? Dan apa yang mau kita katakan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di sini? Ilmu kita, harta kita, tenaga kita, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka pertanyaannya, apakah kita siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Apakah kita siap ketika mulut kita dikunci, seluruh anggota tubuh kita dan harta kita semuanya bersaksi di hadapan Allah tanpa ada yang ditutup-tutupi? Ini adalah pertanyaan yang terbesar yang harusnya menjadi muhasabah setiap hari kita, yang menjadi perenungan di setiap salat kita, yang kita katakan dalam takbiratul ihram kita membaca Allahu Akbar.
Ada kalimat akbar di balik nama Allah yang menandakan bahwa tiada Tuhan yang paling besar, tiada suatu zat yang paling besar kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah sholat kita mulai lagi ghibahnya, kita mulai lagi kenakalannya. Kalaulah kita muhasabah diri kita masing-masing, Bapak Ibu, pernah tidak? Apakah mungkin kita dalam sehari tidak melakukan dosa sama sekali? Apakah mungkin dalam sehari kita tidak membicarakan keburukan orang lain? Apakah mungkin dalam sehari kita tidak mengejek orang lain? Apakah mungkin dalam sehari kita tidak membuat kesal orang lain, tidak membuat marah dan sakit hati orang lain? Maka Allah jadikan sholat ma bainas salawat itu adalah kafarah yang menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Maka sayang kalau sholat yang kita lakukan itu hanya sekedar mengerjakan kewajiban tanpa dibarengi pengguguran dosa-dosa kecil yang kita lakukan di setiap antara sholat dan sholat yang lain. Sama halnya pun dengan ma bainal jum'ah ilal jum'ah, antara hari Jumat ke hari Jumat. Maka betul bahwa hakikat hidup kita ini di setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah menunggu datangnya waktu sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita sedang memperjuangkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastinya perjuangan itu penuh dengan bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bab tawakal ini, al-yaqin wa tawakkal, banyak sekali hal, banyak sekali hadis yang betul-betul menampar kita, bahkan mengajak kita bagaimana dalam keseharian kita, dalam pekerjaan, ibadah, perilaku yang kita lakukan, semuanya kita kembalikan lillahi ta'ala. Karena yang perlu kita sadari, an-nasu ya'ti bila syai'. Jadi kita ini minallah, datang dari Allah, diciptakan oleh Allah, ya, datang ke muka bumi tanpa apapun yang kita bawa. Ya'ti bila syai', kemudian setelah datang, thumma yas'a wara'a kulli syai', kemudian dia itu seakan-akan memperjuangkan, mengusahakan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, yang dia inginkan, yas'a wara'a kulli syai', dalam segala kepentingan di balik segala sesuatu yang dia inginkan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tsumma yadhhabu bila syai'. Kemudian kita semua ini sebagai manusia yang statusnya manusia ini, kita akan pergi dari sini tanpa membawa apapun. Apa yang sudah kita perjuangkan, rumah yang kita bangun, mobil yang kita koleksi, harta yang kita tabung, emas yang kita tabung, semuanya tidak akan pernah kita bawa menuju kematian. Tsumma yadhhabu bila syai', tidak akan membawa apa-apa, kita pergi tanpa membawa apa-apa. Tapi yang terakhir, tsumma yuhasabu ala kulli syai', kemudian kita dihisab, diperhitungkan di sana, dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa yang sudah sa'yun, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kumpulkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan dan dihisab satu persatu. Mana yang betul-betul menjadi milik kita dan mana yang hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana betul-betul menyandarkan, meniatkan apa yang sudah kita kerjakan, apalagi kita sebagai pejuang nafkah, ya Bapak-bapak. Itu betul-betul semuanya niatannya hanya lillahi ta'ala. Semuanya kita yakin bahwa Allah lah yang membantu sampai kita berada di fase dan detik ini. Semuanya Allah yang membantu mengedilkan proyek-proyek yang jenengan ajukan. Semuanya Allah yang membantu melariskan dagangan-dagangan yang jenengan jual. Tidaklah semua bersandar, kecuali kita hanya Allah lah yang melakukan dan membantu kita. Tapi kita meminta agar Allah melunakkan hati kita, agar tidak meninggikan diri kita ketika kita berhasil, ketika sukses, mengatakan, oh ini adalah perjuanganku, ini adalah hasil jeripayahku. Tapi kita minta sama Allah supaya menundukkan hati ini, tetap
mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi. Maka diantaranya adalah kita mulai dari pagi hari. Setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, tawakal itu sudah mulai kita bacakan doa-doanya di hadapan Allah. Yang paling mudah Bapak Ibu apa? Raditu billahi robba. Kita itu ridho kalau Allah itu adalah Tuhan kita, agar hati ini betul-betul bisa menyandarkan tawakal satu-satunya hanya kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Hamba ridho ya Allah masuk dalam ad-dinul Islam, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan hamba mengakui bahwa Rasulullah itu adalah nabi dan rasul. Pertama kali yang kita tanamkan dalam diri, makanya dalam maksurat zikir pagi dan petang itu ada doa ini. Remeh, tapi ketika diucapkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kekhusyuan hati, maka itu menjadi amalan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca kemudian sampai jumlahnya sekian, tapi tidak ada kualitas kekhusyuan yang kita baca sampai merasuk dan menyesuaikan frekuensi antar hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak Ibu. Maka salah satu hadis terdapat doa dari An Ibni Abbas. Aidan, ya, ini juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tawakal kita semakin maksimal. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, atas namamu, ya, laka aslamtu, hanya kepadamu aku berislam ya Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku bertaubat. Wa bika khasamtu, dan kepadamu ketika aku dihadapkan dengan musuh atau masalah, Engkau berada di hadapanku ya Allah. Engkau bersamaku untuk menghadapi persoalan itu ya Allah. Engkau menghadapi musuh bersamaku ya Allah. Maka ketika hati kita sudah mengatakan sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ini, maka kita kemudian berdoa, Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dari kebesaranmu. Allahumma a'udzu bi'izzatika. Berlindung dari kebesaranmu ya Allah. La ilaha illa anta antudhillani. Karena tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang bisa membuatku tersesat. Antal hayyul ladzi la tamut. Engkaulah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia itu mereka pasti akan mati. Maka di sini Rasulullah mengajarkan di mana kita meletakkan dan menyerahkan diri kita tidak lain hanya kepada Allah. Kenapa? Antal hayyul ladzi la tamut. Engkau adalah zat yang tidak akan mati, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Sedangkan kalau manusia dan jin itu sudah pasti mati. Nah, maka di sini mengajarkan kepada kita ketika kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Kita ucapkan ini. Bukan langsung meminta Bapak Ibu. Ketika doa langsung Allahumma rzuqna, langsung ya Allah rezekikan kepada kami ya Allah gitu. Harta yang banyak, rezeki yang melimpah, apalagi spesifiknya langsung disebut ya Allah. Allahumma alpat, Allahumma alpat, Allahumma alpat. Allahumma bait, Allahumma bait. Enggak. Tidak ada kata-kata mujamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mujamalah doa yang terbaik yang seperti ini Bapak Ibu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Kita akui semuanya bahwa semuanya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika ditelan perut ikan paus, Nabi Ibrahim juga berdoa. Nabi Yunus ketika ditelan perut ikan paus, yang didoakan, diucapkan pertama kali bukan minta keluar Allahumma akhrijni, tidak. Tapi dalam doa yang indah itu yang diabadikan dalam Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama kali diucapkan itu adalah pengakuan akidah tauhid
bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Lalu yang kedua, subhanaka, memuji Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian mengakui kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada di situ ucapan bahwa Nabi Yunus pengen segera dikeluarkan, tidak. Melainkan yang dilakukan Nabi Yunus itu adalah bagaimana kita bermujamalah dan bagaimana kita berbincang kepada Allah, meyakinkan bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Ini adalah doa yang paling baik. Karena sejatinya Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Allah itu tahu masalah yang sedang kita hadapi. Allah ngertos, Pak, lek kene niki akeh utange ngoten iki. Allah ngertos, Allah ngerti kalau kita ini sedang butuh duit. Allah tahu kalau kita sedang sakit, tanpa kita harus meminta Allah pun tahu. Maka kita meniru orang-orang terdahulu, orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa, yaitu para nabi dan rasul. Apa yang mereka lakukan ketika datang ujian itu? Maka di antara doa yang diajarkan Nabi Yunus juga, itu adalah doa yang terbaik. Yang pertama pengakuan. Yang kedua adalah bermujamalah kepada Allah, pengakuan juga. Dan yang ketiga, pengakuan terhadap diri kita, bahwa diri kita ini terlalu banyak kezaliman. Nah, ini kumawan Nabi Yunus itu kan karena godok sama umatnya gitu. Lagi sakit hati sama umatnya, kemudian ditinggal. Dilek kali iwak paus. Itu ya. Nah kita, berapa banyak umat yang kita gondoki Bang ya? Tonggone dilarani hatine gitu ya. Ya, temannya sendiri sekantor dirasani. Oke. Maka itulah yang diajarkan oleh Nabi Yunus kepada kita. Kemudian hadis yang selanjutnya pun juga mengatakan dari Ibnu Abbas, aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Nah, Nabi Ibrahim pun juga mengajarkan doa yang terbaik ketika Nabi Ibrahim sudah dilempari kayu-kayu untuk membakar beliau. Gitu ya. Kayunya dilemparkan semua. Yang diucapkan Nabi Ibrahim atau yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan lari. Karena Allah memerintahkan di situ. Jangan sampai lari kamu dari situ Nabi Ibrahim. Dilempari kemudian dibakar. Tapi yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah pertolonganmu untuk kami ya Allah. Wa ni'mal wakil. Dan kenikmatan aku bersandar dan bertawakal kepadamu. Ya. Sama juga waqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nas qad jama'u. Ketika dalam suatu perang Rasulullah sudah dikepung. Qad jama'u lakum fakhshawhum, untuk menakut-nakuti Rasulullah, bukan malah Rasulullah itu takut ketika Rasulullah membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru di situ Allah menyampaikan fazadahum imanan. Maka ditambah keimanan orang-orang pasukan bersama Rasulullah itu dalam kondisi yang mencekam, sudah dikepung oleh manusia-manusia yang siap membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari. Riwayatun lahu an Ibn Abbas qala kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya finnar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah berada di dalam api, yang dibaca itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada lagi Pak, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kan boleh, pakai yang manapun boleh. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, ini semua yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, itu adalah zikir yang terbaik. Maka ketika jenengan dalam kondisi yang sempit, kondisi yang lapang, kondisi yang mencekam, ya, doa yang terbaik itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka setelah sholat, jenengan punya hajat yang saat ini mungkin hajatnya itu sedang sempit, maka jenengan baca doa ini Bapak Ibu.
diperbanyak, tapi dalamnya harus ada kualitas. Bukan cuma baca hasbunallah wa ni'mal wakil 400 kali. Jangan tahu sebenarnya 400 kali itu maksudnya apa. Banyaknya kuantitas yang diberikan dalam bacaan zikir kita itu adalah sejatinya untuk lebih mengenakan pada diri kita, pada hati kita. Di kalimat keberapa yang kita ucapkan, kalimat itu betul-betul menyentuh hati kita. Baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau tidak ada rasanya, terus istighfar sampai muncul rasa ketenangan yang awal yang kita dapatkan dari apa yang kita baca. Jangan dalam hajatnya kemudian mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pejamkan mata, baca itu betul-betul sampai terasa bahwa Allah itu betul-betul ada bersama kita. Sampai merasa betul-betul Allah lah satu-satu penolong dalam setiap hajat yang kita hajatkan. Allah itu jadi satu-satunya pengkabul doa di antara doa-doa yang kita panjatkan. Maka baca betul-betul kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ada satu dosa ya Allah yang sampai hari ini hamba tidak bisa melepasnya ya Allah. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kalau pengen dikabulkan salah satu hajat kita, Bapak Ibu, seandainya kita merasa bahwa kok rezeki itu rasanya sempit terus, kita coba minta sama Allah, buka ya Allah, mana penyebab yang menjadi penyempit daripada rezeki hamba. Kok seakan-akan proyek itu tidak datang-datang sama hamba ya Allah. Tunjukkan ya Allah, mana dosa yang hamba lakukan yang sehingga dosa itu menjadi penutup daripada pengkabulan doamu kepadaku ya Allah. Walaupun Bapak Ibu mohon maaf, walaupun amal kita sudah banyak, ya, infak kita sudah banyak, yang sejatinya itu cuma titipan. Permasalahannya jenengan mau mengeluarkan apa tidak? Ya, titipan yang Allah titipkan itu, jenengan mau mengeluarkan apa tidak? Ya, bisa jadi ketika kita tidak mau mengeluarkan, itulah yang menjadi penutup dan penyempit daripada pengkabulan doanya Allah. Karena sejatinya yang kita miliki dan menjadi hak kita itu cuma dua, Bapak Ibu. Nopo? Satu dosa, yang kedua amal soleh. Yang sejatinya betul-betul akan kita miliki cuma dua ini, dosa dan amal soleh. Selebihnya semuanya itu yang berada dalam diri kita saat ini, semuanya adalah titipan yang akan diminta sama yang milik, yang memiliki. Ketika mungkin kita dirasa tidak amanah atau kita akan diuji oleh Allah, sewaktu-waktu akan diambil olehnya. Dengan cara apapun, Allah punya berjuta-juta cara untuk mengambil dan mencabut titipan itu. Tapi kalau sudah hak milik Bapak Ibu yang namanya dosa dan amal soleh, wah otomatis semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka ayo kita bermuhasabah, kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Kenapa kok seret? Kenapa kok sempit? Jangan-jangan ada beberapa dosa yang sampai saat ini kita tidak tahu itu kita lakukan. Maka kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil bukan hanya sekedar untuk meminta hajat supaya hajat kita dikabulkan sama Allah, tidak. Melainkan hati kita ini perlu ditolong sama Allah. Hati yang kaku ini perlu ditolong sama Allah. Hati yang keras ini perlu dilembutkan sama Allah. Supaya kita bisa merasakan betul-betul bagaimana ketika kita memberi kepada saudara-saudara kita, kebahagiaan itu juga tertular dalam diri kita. Bagaimana kelembutan yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, itu bisa kita rasakan dalam ketenangan hati kita. Kalau jenengan buka IG gitu Bapak Ibu, yang saat ini saudara-saudara kita yang menolong di sana, ada Ustadz Salim Afillah. Ya Allah, beliau itu sampai melihat nangis gitu, saya pun juga ikut nangis. Sampai ada anak kecil seanak saya ini, sezayan ini. Ada relawan, dia nggak pakai baju, telanjang atas itu. Kak, besok kalau kesini bawakan aku satu baju ya gitu. Hati ini langsung nangis Bapak Ibu. Ya Allah, separah itu. Dia tidak punya apa-apa selain celana yang dia pakai. Kalau kita tidak merasakan kesedihan ini, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Ada sesuatu yang mengeras dalam hati kita. Kalau tidak ada dorongan untuk membantu mereka, berarti hati kita sedang kaku dan keras Bapak Ibu. Maka ini menjadi tamparan yang luar biasa untuk kita. Maka jadikan doa ini sebagai penolong hati yang sedang keras, penolong hati yang sedang kaku.
agar hati kita dilembutkan sama Allah. Memang betul kita tidak mungkin membahagiakan orang banyak. Kalaulah kita tidak bisa membahagiakan orang banyak, paling tidak sedikit orang yang ada di sekitar kita merasakan kebahagiaan bersama kita. Karena mukmin muslim yang sejati, ketika dia berada dalam satu lingkungan, hakikatnya dia bisa memberikan yang pertama ketenangan di antara dirinya dan saudaranya. Dan yang kedua, dia bisa memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Ini yang dinamakan rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, yang terpakai. Kalaulah ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita ambil, ilmu yang kita pelajari hanya sekedar memenuhi nafsu kita, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Hanya ingin menang ketika perdebatan, hanya ingin dianggap ketika kita sedang berbicara di depan. Rezeki yang memang itu kita dapat, yang tidak berkah, diantaranya nopo Bapak Ibu? Sulit untuk keluar ketika ada panggilan kebaikan. Sulit keluar ketika kita melaksanakan suatu ibadah. Ya. Itu salah satu tanda tidak berkahnya apa yang kita lakukan ada di situ. Karena barokah itu artinya ziyadatul khair ba'dal khair. Adanya penambahan nilai kebaikan setelah kita melakukan suatu kebaikan. Maka mari kita renungkan sama-sama di hari ini. Apakah masih ada dosa yang kita masih berusaha untuk meninggalkan, tapi kita tidak tahu? Apakah ada dosa yang sampai saat ini kita tidak sadari bahwa kita sedang mengistimewakannya? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya pun juga bermuhasabah. Apa karena dosa itu yang membuat kita tidak tenang ketika sholat? Apakah karena dosa itu yang membuat kita akhirnya melaksanakan sholat hanya sebagai kewajiban, tanpa ada bekas, yaitu penghapusan dosa-dosa kecil yang akhirnya menenangkan hati kita sedikit demi sedikit? Ya. Maka mari sama-sama kita dawamkan, ya, kita dawamkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim. Kita minta tolong sama Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, buka ya Allah. Mana sih yang betul-betul menjadikan hamba ini sempit rezekinya? Mana sih yang betul-betul menutup daripada doa-doa yang kita lakukan? Gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Ya, jadi di sini dikatakan seseorang itu atau suatu kaum itu akan masuk surga. Afidatuhum mithlu afidatit thair. Ketika tawakalnya itu sama seperti tawakal burung. Nah, tawakalnya burung. Lalu dilanjutkan dengan hadis yang selanjutnya. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair. Ini yang dimaksud dari hadis yang sebelumnya. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis hasan. Artinya maknahu tadhhabu awwalun nahar khimasan ay dhamiratal butuni minal ju' wa tarji'u akhiran nahari bitanan ay mumtali'atal butun. Artinya, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalaulah annakum, kita semua, kalian semua, tatawakkaluna 'ala Allah, bertawakal kepada Allah haqqa tilawat, haqqa tawakkuli. Ya, dengan sebenar-benarnya bertawakal. Artinya berpasrah kepada Allah. Nanti pasrahnya itu seperti apa Bapak Ibu? Kita akan bedah hadis ini. Haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan menurunkan rezeki, merezekikan kepada kita sebagaimana Allah merezekikan seekor burung. Bagaimana seekor burung itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi dalam kondisi yang lapar. Wa taghdu wa taruhu bitanan. Kemudian pulang dalam kondisi yang kenyang. Maknanya adalah tadhabu awwalan nahar khimasan. Dia pergi di pagi hari, di awal siang. Khimasan ay dhamiratal butuni minal ju', atau perutnya itu merasa kelaparan. Ketika pergi di pagi hari itu,
Wa tarji'u akhiran nahari bitanan. Lalu kemudian dia pulang di sore hari sudah dalam kondisi yang kenyang, mumtali'atal butun, atau perutnya itu sudah penuh atau sudah kenyang. Nah, di sini yang dimaksud dengan haqqa tawakkulihi yaitu tawakkulan haqiqan, tawakal yang sebenarnya. Ta'tamiduna 'ala Allah i'timadan kamilan, bersandar kepada Allah dengan bersandar yang sempurna, kamilan fi talabi rizqikum wa fi ghairihi, dalam ketika kita meminta rezeki kepada Allah. Kita kerja, ya, kita berusaha untuk mencari nafkah yang baik-baik, ya. Nah, la razaqakum kama yarzuqut thair. At-thair rizquha 'ala Allah 'azza wa jalla. Burung itu kalau sudah pergi, Pak, bersandar betul sama Allah dia. Li'annaha tuyur, karena dia seekor burung, laisa laha malik. Dia tidak ada yang menggerakkan. Kalau kita manusia kan masih ada raja di balik kita, Bapak. Gitu. Ya, jadi kalau burung ini tidak punya bos dia. Tidak ada burung emprit kemudian diperintah sama burung hantu, nggak ada. Semuanya masing-masing, mereka terbang masing-masing, bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatatiru fil jawi wa taghdu ila aukariha. Kemudian dia terbang kemanapun yang dia inginkan, di mana Allah itu merezekikan kepadanya sebuah makanan. Ya, kemudian kembali ila aukariha, kembali ke sangkarnya. Ya. Taghdu khimasan al-ghudu ad-dhihabu fi awalin nahar. Jadi dia pergi di awal siang atau pagi itu, kemudian pulang dalam kondisi yang kenyang. Fa fi hadza dalilun ala masail. Nah, ini menjelaskan kita tentang sesuatu. Yang pertama, awalan annahu yanbaghi lil insan an ya'tamida 'ala Allah haqqal i'timad. Yang pertama, maka dianjurkan kepada kita sebagai manusia, lil insan an ya'tamida 'ala Allah, bersandar cuman kepada Allah, ya, haqqal i'timad, bersandar yang sesungguhnya. Betul-betul bersandar sudah, ya Allah, hamba sudah tidak mampu, ya Allah. Akhirnya bersandarnya sama Allah. Itu biasanya kalau seperti itu, Pak, habis babak belur dulu baru sadar bahwa oh ternyata selama ini saya salah bersandar. Biasanya begitu. Oh tenang, masih ada kekuatan gitu. Kalau yang berurusan sama hukum, oh tenang. Saya kemarin disampaikan sama kiai saya ketika saya sowan ke beliau itu juga sama. Banyak sekarang orang-orang yang sedang bermasalah, beres urusannya kalau sudah punya penasihat hukum, PH itu katanya. Sudah lupa akhirnya sama Allah. Oh itu kan cara salah satu untuk menyelesaikan masalah. Ya, tapi kebanyakan lebih banyak bersandarnya itu kepada manusianya saja. Ya, biasanya juga itu untuk kepentingan pribadinya. Gitu, okay? Kemudian sanian, annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sesungguhnya dia menciptakan hewan-hewan yang kecil, wa ma min dabbatin fil ardi, ya, di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, ya, kecuali Allah itu sudah merezekikan kepadanya hatta thair fi jawwis sama, sampai pada seekor burung yang dia terbang di langit. La yumsikuhu fi jawwis sama illallah, tidak ada yang bisa menyentuhnya, memegang urusannya, illallah wala yarzuquhu illallah. Di langit tidak ada yang bisa menyentuhnya, tidak ada yang bisa memerintahkannya, ya. Tetapi pada Allah mereka nurut, ya. Wala yarzuquhu illallah, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah sendiri yang langsung turun tangan. Kullu dabbatin fil ardi min asghari ma yakunu kadzar. Ya, jadi semua hewan yang kecil, ya, itu adalah ya yang kecil, yang lebih kecil daripada kita. Ya, maka farazaqo di sini ada Pak ya. Ada kalimat begini. Ada paham yang di sini dikatakan paham yang agak sesat. Ya. Walaqad dhalla dhalalan mubina. Ada pemahaman yang kurang benar di sini menurut penulis. Ya. Min asaidzan, jadi prasangka yang sangat buruk. Asaidzan, bukan su' lagi tapi asa birabbihi, jadi kita berburuk sangka sama Allah.
Napa niku? Faqala la tuksirul aulad. Janganlah kamu memperbanyak anak. Tadhiqu alaikum al-arzaq. Memperbanyak anak itu malah mempersempit rezeki. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang benar. Kadzabu wa rabbul arsy fa idza aktsaru minal aulad aktsarallahu rizquhum. Justru ketika banyak anak, fa idza aksiru minal aulad aktsarallahu rizquhum, maka dia akan banyak anak. Tapi nyatanya di Indonesia banyak anak malah tambah miskin gitu. Nah, ini yang menjadi problematika daripada ketika kita bertanya pada hati kita, benar nggak sih? Li'annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya ada sesuatu pemahaman yang putus, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, ketika keyakinan kita bergeser, banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Ya kita lihat dulu orang tuanya gimana gitu. Apakah rezeki itu benar-benar terbuka untuknya atau tidak? Permasalahannya kembali ke situ nanti. Jangan-jangan banyak maksiat, ya banyak maksiat sehingga Allah menutup rezekinya, bahkan sampai rezeki ke anaknya. Karena apa yang ada pada anak-anak kita, keturunan kita itu pasti nyambung sama kita. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Lah kan salah satu amal amal yang tidak terputus adalah doanya anak soleh. Ya, jadi ada hubungan antara orang tua dengan anak. Orang tuanya tidak beres, kalau anaknya beres bisa jadi orang tuanya katut. Tapi kalau orang tuanya tidak beres, bisa jadi anaknya juga katut, terkena gitu. Ya, maka harus sama-sama di sini. Ada juga yang memang saya tidak banyak anak dulu. Kenapa? Karena takut pendidikan anak yang ada sama saya sekarang ini tidak tuntas. Kemudian saya nambah anak lagi. Nanti takut pendidikan dia tidak tuntas. Akhirnya dia jadi korban karena tidak amanahnya kita ngurus dia. Ada yang begitu. Maka kalau sudah begitu, kita kembali pada hati kita, istafti qalbak. Gitu. Kita tanya sama hati, sudah mampukah kita untuk ditambah amanah sama Allah? Biasanya nanti ada sinyal, Pak. Insya Allah bisa, gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan juga farazzaqa auladuka wa atfaluka 'ala Allah. Maka yang memberikan rezeki itu Allah. Gitu. Huwallazi yaftahu laka abwabar rizq. Karena Allah lah yang membukakan pintu-pintu rezeki min ajli an tunfiqa 'alaihim, dari apa yang kita infakkan. Nah, di sini katakan min ajli an tunfiqa 'alaihim. Lakinna aktsaran nas 'indahum su'adzan. Nah, tapi kebanyakan manusia itu su'udzon, berburuk sangka billah wa ya'tamidu 'alal umur al-madiyah al-manzurah. Nah, karena apa? Dia bersandar kepada sesuatu yang terlihat saja. Wala yanzuruna ilal madal ba'id wa ila qudratillah. Tapi dia tidak melihat daripada kudrahnya Allah. Wa annahu alladhi yarzuqu walau kathural aulad. Nah, dia tidak melihat kekuatan Allah. Sehebat apa kekuatan Allah? Dalam memberikan rezeki. Lalu kemudian wa fi hadza dalilun ala anal insan idza tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkul falyaf'al al asbab. Maka cara terbaik untuk bertawakal itu adalah melakukan sesuatu. Falyaf'al asbab. Jadi dia melakukan sesuatu yang mendatangkan sebab diturunkannya rezeki. Itu sebab-sebab diturunkan rezeki. Wa dhalla man qala la af'alil asbab wa ana mutawakkilun. Nah, jangan pemahaman yang tidak benar adalah ketika dikatakan la af'alus sabab, tidak melakukan segala sesuatu, jadi nggak usah kerja, diam aja gitu, diam aja. Wa ana mutawakkil, aku tawakal kok sama Allah. Ini salah, pemahaman yang ghairu sahih, pemahaman yang tidak benar. Nah, maka sejatinya al-mutawakkil, orang yang bertawakal itu siapa? Huwallazi yaf'alul asbab. Dia yang mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan sebab-sebab, tapi di balik itu adalah muta'ammidan 'ala Allah. Ya, tapi di balik itu perilaku yang dia lakukan itu bersandar penuh kepada Allah. Nah, walihadza qala kama yarzuqut thair. Nah, ini sebagaimana yang direzekikan kepada seekor burung, tagdu khimasan tadhabu, yaitu li talabil rizki. Jadi burung itu kalau mau dapat rezeki maka dia terbang, dia pergi, nggak boleh berdiam di dalam sangkar. Di dalam sangkar itu ada anak-anaknya yang kemudian disuapin sama induknya satu persatu.
Laisat at-tuyur fi aukariha, tidaklah burung itu menetap di dalam sangkar-sangkarnya, walakinnaha taqdu wa tatlubur rizqa, tapi dia terbang untuk mencari rezeki. Nah, di sini fa anta idza tawakkalta 'ala Allah haqqa tawakkul, kalaulah engkau ketika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, fala buddha, maka harus antaf'al asbab, harus mengerjakan sesuatu yang mendatangkan sebab musabbab. Allah turunkan rezeki, allati syar'aha Allahu laka min talabir rizq min wajhi halalin. Jadi di sini kita meminta sama Allah, bersandar kepada Allah agar Allah itu mengarahkan kita kepada pintu rezeki yang halal, ala wajhil halal. Di antaranya apa? Bizzira'ah, ya, bercocok tanam, bittijarah, kemudian berdagang, bil muamalah, bermuamalah, bekerja, ya, bi aisya'in min asbabir rizqi. Itu dengan segala sebab, bahwa itulah salah satu musabab didatangkan atau diturunkan rezeki kepada kita. Ini arti tawakal yang sebenarnya, Bapak Ibu. Maka jangan salah ketika aku tawakal saja sama Allah, kemudian berdiam diri saja di rumah tanpa melakukan apapun. Paling tidak sholat yang dilakukan, ketika sholat itu dilakukan, maka Allah tunjukkan mana pekerjaan, mana pintu rezeki yang harus dia datangi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kita untuk tawakal kita semakin tinggi kepada Allah. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, monggo Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap Pak Ustadz, tadi itu uraiannya adalah seperti yang disampaikan tadi Nabi Yunus ya, berdoa dengan dibuka dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pemahaman saya itu uraian yang mengajari kita mengenal struktur dalam berdoa ya Pak Ustadz ya. Jadi dibuka dengan bahasa pengakuan atau apapun yang sifatnya memuji, dengan bahasa yang halus, dengan yang lembut gitu ya. Oleh karena itu terus ada lagi yang kita kenal sebelum berdoa itu dibuka dengan dzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bahkan mengenal sampai berapa kali gitu. Yang saya tanyakan adalah, ada tuntunankah jumlah dzikir itu? Ada yang 100 kali, sehingga tadi disinggung akhirnya kita fokus kepada jumlahnya, kuantitas bukan kualitasnya. Nah, saya sempat nanyakan ke beberapa teman, itu apa ada tuntunannya jumlah itu, kayak seperti dzikir itu. Jawabannya ada yang bilang bahwa selama belum ada tidak ada tuntunan dari jumlah itu, ya sudahlah baca sampai betul-betul kita meresapi atas apa yang diucapkan itu. Gitu Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mungkin jumlah itu yang 100 kali misalnya ya, itu pengalaman seseorang mencapai kehusukannya itu 100 kali mungkin gitu, sehingga lah itu pengeterapannya kan kita harus hati-hati ya, jangan sampai menjadi fokus kepada kuantitatif. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Edi. Insyaallah pertanyaan yang baik sekali. Memang saya pribadi pun masih belum menemukan hadis yang sahih terkait berapa jumlah zikir yang selain zikir setelah sholat
seperti hasbunallahu wa ni'mal wakil, kemudian zikir-zikir yang lain itu berapa jumlahnya, kecuali itu ada di beberapa kitab yang dikarang oleh beberapa ulama gitu. Jadi memang beberapa hal yang dilakukan atau diterima biasanya kan diijazahkan gitu nggih. Baca ini 100 kali, baca ini 400 kali, ya, itu biasanya memang itu pengalaman dari pribadi ulama tersebut gitu. Nah, kalau Rasulullah sendiri memang saya nanti akan cari lagi hadis yang betul-betul riwayatnya sahih terkait jumlah berapa kali kita mengucapkan kalimat zikir yang terbaik gitu. Maka kalau sekarang dari saya pribadi pun juga mengatakan bahwa kuantitas yang biasanya disampaikan ke kita itu biasanya memang datangnya dari pengalaman spiritual pribadi yang didapatkan oleh seseorang gitu. Biasanya kalau datang ke kiai, ke ustadz gitu kan, amalkan ya ini 100 kali, amalkan ini sekian ratus kali, ini 1000 kali dan sebagainya. Nah, yang sampai saat ini saya tahu di tingkat itu. Nanti coba saya cari hadis yang betul-betul riwayatnya sahih, yang itu menyebutkan berapa kali zikir-zikir yang harus kita baca gitu. Itu nggih, Abah Edi? Nggih. Nggih, monggo. Zikir ini di dalam Al-Quran sudah ada. Maka berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu Qurannya begitu. Ya. Dalam Al-Quran begitu. Berzikir itu. Nah, mungkin itu apa bedanya sekarang zikir dengan wiridan itu mungkin ada perbedaan. Mungkin gimana bedanya itu? Kalau zikir itu jelas. Zikir baca Al-Quran zikir. Iya. Sholat itu zikir. Puasa itu zikir. Semua itu yang ibadah kebanyakan utama ibadah yang mahdoh itu isinya zikir. Saya kira itu mungkin saya kontribusi di situ. Itu sebenarnya istilah saja sih Bapak. Bukan istilah itu. Wirid itu apa bedanya masjid sama musola? Kalau masjid kalau masjid itu harus tegak 5 waktu. 5 waktu. Kalau musola tidak tegak pun tidak masalah. Kalau tapi secara sebaiknya memang harus tegak 5 waktu. Itu bedanya antara musola dengan masjid. Itu perbedaan yang sangat urgent, sangat vital. Dan itu adanya di Indonesia. Di luar negeri sana, tidak ada istilah musola sama masjid. Semuanya masjid. Masjid makan lisujud, musola makan lissolah. Kalau bahasa Arabnya sama sebenarnya artinya. Tempat sujud, musola juga tempat sujud. Gitu. Bedanya kalau di Indonesia, kalau musola nggak dipakai sholat Jumat, kalau masjid dipakai sholat Jumat. Jadi banyak istilah memang yang muncul di negara kita, Bapak. Jadi ya sudah, antara zikir, wirid sebenarnya sama saja. Zikir itu kan dari kata zakaro, menyebut gitu kan, mengingat. Zikrin kasiro, Al-Quran itu. Ya, jadi artinya zikrun itu mengingat dan menyebut. Itu wadzakarallaha dzikran katsira. Zikran kasiro. Itu menyebut yang banyak, menyebut apa yang disebutkan yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Ya, dalam keadaan duduk, berbaring. Sedangkan wirid itu adalah istilah ketika dulu ya sejarah Islam masuk di Indonesia sampai sekarang ya kata-kata itu, ayo wirid sing akeh gitu. Wirid itu saya juga belum tahu kata wirid apakah dari kata waroda gitu kan. Belum tahu. Nanti coba saya cari tahu. Insyaallah nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Datang ya Bapak Ibu ya. Cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita motivasi yang kuat untuk terus bisa meningkatkan kapabilitas dan kualitas ketakwaan, ketawakalan kita kepada Allah sehingga Allah itu ridho sama kita. Puncak dari kehambaan kita itu adalah ridhonya Allah, rasa cintanya Allah dan perhatian Allah sama kita. Kenapa? Karena kalau sudah begitu, mau seberat apapun masalah dan ujian, kita tahu bahwa hakikat ujian itu adalah semakin memperkuat, bukan melemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.